Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda, NIM 17250420022 dari Pendidikan Teknik Elektronika 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi belajar dan pembelajaran sistem online. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan mengenai belajar dan pembelajaran online. Yang pertama yaitu metode pembelajaran e-learning. Yang kedua, belajar mandiri secara online dan offline. Yang ketiga, belajar kelompok secara sinkronus dan asinkronus. Yang keempat, menjelaskan keuntungan guru dan dosen dalam pelaksanaan pembelajaran online. Yang kelima yaitu pembelajaran secara formal dan informal. Yang keenam yaitu sistem belajar mengajar online. Yang ketujuh, keterbatasan web based learning. Dan yang kedelapan, aplikasi pembelajaran berbasis web. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi dua menurut Tafiardi dalam buku Hasbullah pada tahun 2011, yaitu 1. Dilaksanakan melalui cara langsung, artinya pada saat instruktur memberikan pembelajaran, murid dapat langsung mendengarkan. Yang kedua yaitu dilaksanakan melalui secara tidak langsung, misalnya pesan dari instruktur yang direkam terlebih dahulu sebelum digunakan. Disebutkan terdapat 4 modus pembelajaran dalam e-learning seperti digambarkan sebagai berikut. Individualist self-paced e-learning online, individualist self-paced e-learning offline, group based e-learning synchronous, group based e-learning synchronous. Gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat 2 modus utama pembelajaran dalam e-learning, yaitu belajar mandiri dan belajar kelompok, masing-masing terbagi kembali menjadi 2 kategori. Belajar mandiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu belajar mandiri secara online dan belajar mandiri secara offline. Begitu juga dengan belajar kelompok, diklasifikasikan menjadi belajar kelompok secara sinkronus dan belajar kelompok secara asinkronus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara belajar mandiri secara online dan belajar mandiri secara offline. Dalam belajar secara online, peserta belajar mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan secara online melalui jaringan baik internet maupun intranet. Sebagai contoh, peserta belajar memperoleh bahan belajar dalam bentuk digital, PDF, dokumen, PPT, dan lain-lain. Mengerjakan tugas secara online, menerima dan mengumpulkan tugas melalui email, memperoleh informasi lain melalui mailing list, dan lain-lain. Kemudian belajar mandiri secara offline. Dalam belajar mandiri secara offline, peserta belajar mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan tanpa menggunakan jaringan komputer, baik internet maupun intranet. Sebagai contoh, peserta mempelajari bahan belajar dalam bentuk media cetak di rumah atau di tempat kerja, mempelajari materi dalam bentuk video yang disimpan dalam format DVD dan diputar melalui DVD player di rumah, dan lain-lain. Belajar kelompok secara sinkronus. Dalam belajar kelompok secara sinkronus, peserta belajar mengikuti proses pembelajaran secara kelompok dalam waktu bersamaan atau real time. Walaupun dilihat dari sisi lokasi, antara kelompok berada di tempat yang berbeda satu sama lain. Contohnya, sekelompok peserta pelajar mendiskusikan sesuatu dengan cara chatting atau audio conference atau video conference melalui internet. Belajar kelompok secara asinkronus. Belajar kelompok secara asinkronus, peserta belajar mengikuti proses pembelajaran secara berkelompok melalui internet, tapi dalam waktu yang tidak bersamaan atau unreal time. Umpan baliknya tertunda. Contoh, peserta belajar mendiskusikan sesuatu secara kelompok via email, bulletin board, dan lain-lain. Terdapat banyak cara dalam mengembangkan sebuah sistem pembelajaran online atau e-learning.
atau salah satunya dengan menggunakan aplikasi LMS atau Learning Management System, yakni sebuah perangkat untuk membuat materi pembelajaran berbasis web yang mengelola kegiatan pembelajaran beserta hasilnya dan memfasilitasi interaksi antar guru dan siswa, antar guru dan guru, dan antar siswa dengan siswa. LMS ini dapat mendukung berbagai aktivitas, antara lain administrasi, penyampaian materi pembelajaran, penilaian, tugas atau kuis, pelacakan atau tracking, dan monitoring, kolaborasi, dan komunikasi atau interaksi. Melalui aplikasi e-learning dengan model, beberapa guru atau dosen mengelola materi perkuliahan, yakni menyusun silabus, mengunggah atau mengupload materi perkuliahan, memberikan tugas kepada mahasiswa, menerima pekerjaan mahasiswa atau membuat tes atau kuis, memberikan nilai, monitor keaktifan mahasiswa, mengelola nilai mahasiswa, berinteraksi dengan mahasiswa dan sesama guru atau dosen melalui forum, diskusi, dan chat, dan sebagainya. Salah satu keuntungan bagi guru-guru atau dosen yang membuat model pembelajaran berbasis online adalah guru atau dosen tidak perlu mengetahui sedikit pun tentang bahasa pemrograman web, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan lebih banyak untuk memikirkan konten atau isi pembelajaran yang akan disampaikan. Beberapa keunggulan dan kelebihan yang kita dapatkan dalam menggunakan LMS dengan menggunakan model diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sederhana, efisien, ringan, dan kompatibel dengan banyak browser dan operasi sistem. Yang kedua yaitu mudah cara instalasinya serta mendukung banyak bahasa, lebih dari 70 bahasa dari 195 negara termasuk bahasa Indonesia. Tersedianya manajemen situs dan peraturan situs keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu tersedianya manajemen atau user atau pengguna. Tersedianya manajemen mata kuliah atau bahan ajar, penambahan jenis mata kuliah atau bahan ajar, pengurangan atau mengubah mata kuliah atau bahan ajar. Yang berikutnya yaitu tersedianya modul chat, modul polling, modul forum, modul untuk jurnal, modul untuk kuis, modul untuk survei dan workshop, serta masih banyak lagi modul-modul lainnya yang dapat ditambahkan kemudian. Gratis dan merupakan open source software. E-learning bisa mencakup pembelajaran secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait. Kemudian yang dimaksud dengan e-learning secara informal yaitu dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter, atau website pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Keuntungan menggunakan metode pembelajaran e-learning yang dapat kita peroleh diantaranya yaitu menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan atau infrastruktur peralatan, buku-buku, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, melatih pembelajaran lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sistem belajar online. Pembelajaran online adalah pembelajaran yang menggunakan internet untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa yang dipisahkan oleh waktu atau jarak, atau keduanya. Medium yang digunakan adalah sistem komunikasi jaringan. Perencanaan pembelajaran online harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu hasil belajar yang diinginkan atau e-learning outcomes. Internet lebih bermanfaat untuk hasil belajar kognitif ketimbang pengembangan keterampilan psikomotor atau perubahan sikap. Yang kedua yaitu penggunaan konsep interaction dan interaktif. Seringkali
dikacaukan antara penggunaan konsep interaksi dengan konsep interaktif. Interaksi merujuk kepada keterlibatan perilaku di mana secara langsung saling mempengaruhi. Interaktif menuju kepada lingkungan belajar dua arah. Yang ketiga, yaitu lingkungan online sebagai komunitas belajar. Meskipun tampaknya sebagai perolehan pengalaman yang terisolasi karena hanya berhadapan pada komputer, tetapi dapat dirancang untuk membentuk komunikasi belajar seperti perancang, tutor kelompok, kolaborasi sehingga berkembang kreativitas dan partisipasi. Ada beberapa pedoman untuk mempertimbangkan implementasi web-based learning, yaitu prinsip pertama, sistem adalah perangkat komponen yang terorganisasi dan mempunyai tujuan. Pengembangan jangan hanya terpaku pada guru, siswa, materi, tetapi juga memperhatikan komponen, biaya pengembangan, dan biaya-biaya lainnya. Dipertimbangkan bentuk pembelajaran, biaya yang diperlukan, seberapa jauh tujuan tercapai. Prinsip kedua yaitu perubahan dari satu komponen menyebabkan perubahan di setiap komponen yang lain dalam sistem tersebut. Memperkenalkan pembelajaran melalui web membutuhkan pertimbangan terhadap perubahan aspek-aspek sistem yang lain. Bagaimana perubahan yang terjadi terhadap penggunaan buku teks, bagaimana perkembangan fungsi perpustakaan, apakah penyedia fasilitas sistem informasi cukup memadai. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu setiap sistem pendidikan berbeda. Setiap sistem unik meskipun secara makro tampak komponen sama seperti siswa, guru, penilaian, penyampaian, pengelolaan, tetapi setiap sistem yang dibangun memiliki lingkungan dan penekanan kebutuhan yang berbeda. Ada 5 tingkatan penggunaan web dalam kegiatan persekolahan yang memperlihatkan kontinum dari penggunaan berdasarkan kebutuhan mendasar sampai kepada penggunaan lanjutan. Level pertama yaitu informasional, atau web berisikan informasi seperti silabus, jadwal, kontak informasi, dan lain-lain. Kemudian level yang kedua yaitu suplemental. Yang dimaksud adalah menyediakan informasi tentang konten, handout, atau bahan-bahan pembelajaran yang dibuat melalui PowerPoint. Kemudian level ketiga yaitu esensial, yaitu yang dimaksud bahwa siswa tidak dapat menjadi bagian dari kegiatan kelas yang produktif apabila tidak mengakses web. Pada tingkatan ini, semua bahan pelajaran disimpan di web dan diakses melalui internet. Kemudian level keempat yaitu komanual, yaitu pembelajaran dilaksanakan baik tatap muka maupun online. Bahan pelajaran bisa disimpan di web atau diberikan dalam bentuk hard copy. Yang level kelima yaitu imersif, semua materi dan interaksi dilakukan secara online. Level ini harus dipandang sebagai konstruktif virtual learning community. Pada level pertama yang dimaksud adalah informasional. Pada level ini, penggunaan web hanya pada pemaparan informasi. Masalah yang perlu diperhatikan yaitu penanggung jawab updating konten, pemilik konten, dan pemeliharaan. Contoh, informasi peraturan sekolah, kalender akademik, pengumuman kegiatan khusus, silabus, kontak informasi untuk menghubungi pihak sekolah. Level kedua yaitu suplemental. Pada level ini, penggunaan web lebih ditujukan melihat dampak aktual di kelas. Guru membuat handout yang diupload ke web. Masalah yang perlu diperhatikan yaitu menurunnya keinginan siswa untuk masuk kelas, pemilihan bahan untuk di kelas atau di web. Contoh handout, bahan ajar yang dibuat melalui PowerPoint, penuntun belajar menghadapi tes, dan pekerjaan rumah. Level 3 yaitu esensial. Pada level ini penggunaan web ditujukan melibatkan siswa. Siswa harus mengakses web sebagai bagian dari proses belajar. Masalah yang perlu diperhatikan yaitu keterampilan siswa mengakses internet, kemampuan guru dalam teknologi informasi. Contoh, latihan secara interaktif, penggunaan bulletin board. Level keempat yaitu komanual. Pada level ini, penggunaan web sudah lebih kompleks.
Guru tidak hanya membuat informasi yang online, tetapi juga harus mengelola lingkungan belajar. Siswa mulai mengumpulkan pengetahuannya sendiri, bertanggung jawab atas pembelajarannya. Pada level ini, pembelajaran diarahkan kepada high order thinking skill dan problem solving. Masalah yang perlu diperhatikan yaitu pengelolaan sistem persekolahan secara menyeluruh, keamanan informasi. Contoh, penggunaan chat dan siswa membuat sendiri halaman web untuk topik tertentu, kerjasama antar guru di tempat yang berbeda. Kemudian level kelima yaitu imersif. Pada level ini, guru dan siswa berinteraksi baik secara langsung atau online maupun berinteraksi dengan pengetahuan atau online. Kelas benar-benar menjadi komunitas belajar di mana pengetahuan diperoleh, dikreasi, dan didistribusikan berbasis egalitarian. Masalah yang perlu diperhatikan yaitu persiapan yang matang dalam hal alokasi waktu, pengelolaan kelas, jumlah siswa dalam satu kelas. Contoh, siswa melakukan penelitian dan mempublikasikan secara online dan makalah online. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa keterbatasan web-based learning. Yang pertama yaitu masalah penyediaan sarana prasarana bagi siswa maupun sekolah. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik yang terampil berteknologi, kreatif dan inovatif untuk menyusun bahan ajar berbasis web yang interaktif dan dapat selalu diperbaharui. Yang ketiga, masyarakat masih mengutamakan formalitas dan legalitas atau belajar konvensional. Yang keempat, disiplin dalam belajar masih kurang, sedangkan dalam belajar berbasis web sangat ditekankan pada disiplin mandiri. Yang kelima yaitu validitas hasil ujian. Adapun beberapa aplikasi pembelajaran berbasis web yaitu silabus berbasis web, forum diskusi elektronik atau mailing list, bahan kuliah online, buku nilai online, ujian berbasis komputer. Ya, itulah tadi beberapa penyampaian materi mengenai belajar dan pembelajaran sistem online. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.